Oke ya. Pertama, karena kita tanggal 21 itu sudah mulai PPL, tentunya kita ingin pelaksanaan PPL itu kan berjalan secara optimal ya. Yang jelas itu PPL harus berjalan maksimal dan PPL harus dianggap sebagai sebuah akumulasi praktek keilmuan yang di situ kompetensi profesional dan pedagogiknya bisa diterjemahkan dalam tataran nyata. Saya kira dalam hal ini kita punya kesepakatan di situ. Kesepakatan dia PPL bukan hanya sekedar belajar, bukan hanya sekedar mengikuti proses itu, proses PPG, tapi karena mereka PPL di tempat masing-masing, maka ya mereka ketika membuat P5 ya P5 yang asli gitu, bukan P5 miniatur. Namanya ngajar, mengimplementasikan RPP atau modul ajar, ia menerapkan ini karena kan kita sudah merancang bahwasanya PPL pada kali ini adalah bertempat di tempat tugas masing-masing dan menyelesaikan bagian dari tahap pembelajaran di kelasnya masing-masing. Jadi kalau guru itu punya 3 kelas, mungkin RPP-nya lebih dari 2, mesti punya 3. Termasuk juga kalau proyeknya itu adalah dia diberi tugas lebih dari 3 kelas, mungkin proyeknya juga lebih dari 3. Kan begitu di kenyataannya, karena mereka bukan sekedar yang miniatur melakukan praktek P5 PPRA yang sifatnya miniatur, bukan. Mereka real menjalankan di tempat madrasah masing-masing. Nah, yang perlu dipahami sekali lagi ditegaskan bahwasanya kita patut berbangga kepada para guru madrasah secara umum. Karena kalau dari sisi mental guru di madrasah untuk menerapkan kurikulum merdeka itu, saya melihat itu kita bisa mengejar ketertinggalan teman-teman di Kemendikbud. Bayangkan saja mereka itu untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka, Dikbud harus menggelontorkan triliunan rupiah karena mereka harus mengikuti masuk dalam program namanya PGP dan PSP, program guru penggerak dan program sekolah penggerak. Itu berbiayanya triliunan karena setiap guru yang gabung di guru penggerak ada gajinya, ada insentifnya. Kalau nggak salah berapa? 300.000 itu berapa? Itu selama 9 bulan itu. Nah, guru madrasah tanpa itu jalan sendiri. Itu udah merdeka sejati, Pak. Nggih, Pak Prof. Guru tanpa ada insentif jalan sendiri. Itu keren. Ini menjadi modal besar kita. Bahkan justru perjalanan penerapan kurikulum merdeka di madrasah bisa disebut lebih merdeka daripada di Dikbud. Ini yang patut kita bangga. Monef saya di beberapa daerah itu ketika mereka mengajukan permohonan keputusan dirjen tentang sebagai madrasah piloting IKM, mereka melakukan kegiatan persiapan secara mandiri. Jadi mereka itu belajar sendiri tentang kurikulum merdeka itu apa, tanpa guru. Mereka hanya mencari dan mereka menambah jam sendiri di sela-sela aktivitas mereka. Ada yang sudah 5 hari belajar, itu berarti ngambil hari Sabtu 2 jam 3 jam. Bayangkan, saya bisa bilang, tanpa support anggaran mereka jalan. Itulah hakikatnya merdeka belajar. Itulah hakikatnya paradigma merdeka mengajar. Selesai di kita di madrasah, selesai. Nggak harus pakai gelontoran anggaran yang luar biasa besarnya. Nah, misalkan saya tanya ketika ke para selevel min ya, minu muslimat mana sih? Min MI muslimat NU Puncak apa namanya Sidoarjo. Itu udah keren maksudnya, keren dari sisi perubahan itu, semangat untuk menerapkan
sampai kemudian merubah kurikulum itu secara mandiri. Mereka sedikit meninggalkan kurikulum nasional lalu kemudian berimprovisasi dengan kurikulum sendiri. Nah, tapi rata-rata sebagian mengambil model-model kurikulum yang basisnya internasional kayak misalkan Cambridge, terus mana begitu. Lalu ada juga Minukah Mukmin, itu juga sama. Saya kesana itu dan saya tanya berapa lama persiapan untuk memahamkan para guru terkait dengan kurikulum merdeka. Tahun waktunya cukup lama. Itu sekitar 1 tahun dengan mengambil porsi waktu setiap hari Sabtu 2-3 jam. Nah, ini yang hakikatnya spirit ini yang harus kita support dan kita tiru sebenarnya. Jadi mengimplementasikan kurikulum merdeka atau mengimplementasikan paradigma merdeka belajar, merdeka mengajar ini di madrasah sudah jalan, yang patut kita banggakan. Nah, yang kedua yang perlu kita pahami, konteks tetap di kurikulum merdeka itu sekali lagi tidak banyak hal yang baru. Dia hanya meneguhkan beberapa aspek. Kalau bahasa saya yang biasanya dulu itu adalah catatan pinggiran, sekarang menjadi catatan utama. Jadi kayak misalkan di kurikulum 94 dulu menyertai bersamaan dengan launching kurikulum 94 itu, kalau nggak salah kita diperkenalkan dengan active learning. Saat itu Pak Ikem yang menyertainya tahun 94. Saya ingat betul karena saat itu saya belajar tentang Pak Ikem itu tahun 97. Saya sering gabung ke beberapa diklat pelatihan guru tentang Pak Ikem itu di tahun 97 sampai tahun 2003. Lalu saya menjadi bagian dari LSM Plat Merah yang mengerjakan program pemerintah. Itu kemana-mana yang dilatih adalah tentang Pak Ikem, pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan. Lalu tahun 2004 menyertai di dalamnya adalah kurikulum berbasis kompetensi. Di situ pembelajaran berdiferensiasi sudah diperkenalkan. Pentingnya sebuah pembelajaran yang mampu mengakomodasi keanekaragaman kecerdasan. Lalu di 2006 dengan KTSP lebih kuat lagi. Bahkan sedikit-sedikit sudah bersinggungan tentang pentingnya pembelajaran dengan penguatan 4C yang dikristalisasikan pada kurikulum 2013 dengan istilahnya pembelajaran abad 21 yang menyertainya ya. Pembelajaran abad 21 itu kan jentrehannya kan HOTS itu kan lagi-lagi implementasinya kan 4C. Jadi semua ini kan menjadi catatan kaki. Tapi di kurikulum merdeka sekali lagi ini yang awalnya menjadi catatan pinggiran menyertai paradigma tertentu dalam perubahan kurikulum itu menjadi catatan utama ditarik di dalam kurikulum merdeka menjadi catatan utama dan penting dan nggak boleh ditinggalkan. Wajib ketika guru ngajar nuansa aroma itu harus ada semua. Pembelajaran yang memperkuat 4C, pembelajaran yang memperkuat menggeser pembelajaran di berorientasi yang awalnya berorientasi pada guru kemudian berorientasi pada peserta didik, lalu pembelajaran berdiferensiasi dan seterusnya. Nah, ini yang spirit ini sehingga kemudian di dalam pelaksanaan kurikulum merdeka sebenarnya tidak ada perubahan yang signifikan, hanya memperkuat posisi aspek-aspek tertentu saja. Nah, kemudian di dalam kebijakan globalnya di Kementerian Agama ada beberapa hal yang kemudian bisa kita terjemahkan dalam bidang pendidikan. Ada transformasi digital. Ini kalau lihat RPJPBN sampai 2045 transformasi digital masih menjadi target RPJPBN yang 2020-2045 Indonesia Emas.
Kementerian Agama semenjak di bawah komando Gusmen ini itu juga ditegaskan kembali transformasi digital menjadi penting. Tetap harus menyertai di dalam proses pembelajaran. Maka dalam PBL aktivitas-aktivitas yang mencerminkan guru makin akrab dan familiar dengan teknologi informasi tetap kita lanjutkan, tetap kita perkuat. Tidak ada tawar-menawar. Ada guru tidak mengenal, tidak boleh mundur, harus tetap maju. Nggak bisa bikin video, nggak bisa ngerekam, misalkan harus bisa, mau tidak mau, nggak ada pilihan. Mau tidak mau harus mau. Transformasi digital itu. Maka dengan perangkat yang tersedia kita paksa guru untuk akrab di dunia digital ini. Lalu di moderasi beragama. Yang kedua, moderasi beragama itu sebenarnya ketika kurikulum merdeka diperkuat, otomatis moderat. Jadi kalau udah ada kurikulum merdeka, nggak usah nyebut kurikulum, nggak usah nyebut moderasi beragama, itu sudah moderat. Karena aktivitas-aktivitas yang menyertai dalam implementasi kurikulum merdeka itu adalah moderat. Contoh misalkan di dalam paradigma merdeka belajar, merdeka mengajar atau implementasi kurikulum merdeka harus memperkuat HOT kembali, memperkuat, menegaskan HOT-nya, higher order thinking skill-nya, berpikir tingkat tinggi. Berpikir tingkat tinggi salah satunya adalah nalar kritis, nalar kreatif. Itu kritis itu udah moderat. Tidak mudah menerima informasi, selalu melakukan verifikasi. Itu kan salah satu ekspresi kekritisan seorang. Itu sudah moderat. Apalagi nanti ketika diimplementasikan dalam P5, proyek pelaksanaan penguatan proyek profil pelajar Pancasila, itu moderat sekali. Ada 6 nilai dalam P5. Salah satu yang kentara sekali dengan kemoderatannya adalah ketuhanan dan berkebinekaan global. Itu jelas, itu moderat itu. Maka jangan tanya lagi tentang moderasi beragama dalam kurikulum merdeka, karena itu sudah menyatu di dalamnya. Hanya kemudian dari aspek administratifnya, karena nomenklaturnya sudah kurikulum merdeka, memang kemudian dibutuhkan oleh kita semua dokumen-dokumen bukti. Meskipun kita khawatir juga ketika kurikulum merdeka yang begitu mulia desainnya tereduksi di lapangan. Kurikulum merdeka itu kan, atau paradigma merdeka belajar itu kan keren tujuannya tuh. Tujuannya, goal akhirnya itu keren sekali. Tapi kadang semangat setengah hatinya para guru itu, lalu kemudian itu menjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita bisa cari misalkan contoh-contoh video implementasi kurikulum, implementasi misalkan P5 PPRA, P5 di video-video itu menjadi sederhana sekali. Cerminan kemuliaan pendidikan itu belum begitu terwakili dalam proses-proses pembelajaran yang mereka lakukan. Padahal dari target akhirnya kan sebenarnya kalau kita lihat kurikulum merdeka itu ingin menjadikan proses pembelajaran itu menjadi pembelajaran yang ideal, yang sejati. Nah, ini yang kemudian LPTK lagi-lagi memiliki peran yang strategis. Kalau saya selalu ingin menampilkan yang ideal, sehingga nanti kalaupun kita nggak menjangkau bisa di bawahnya. Jangan kita tampilkan yang paling sederhana, karena kalau paling sederhana nanti kemudian jadi asal-asalan. Jadi ini di konteks secara umum tentang pembelajaran di madrasah. Jadi semangat kebijakan ini harus kita pahami bersama, sehingga kenapa sekian banyak tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa
itu muaranya adalah karena dalam rangka mencerminkan tujuan atau program prioritas kementerian. Maka mau tidak mau misalkan TPAJK itu tetap kan madhab lama kan, sebenarnya kan lama. TPEK itu kan pembelajaran pada 21 kan di ada TPEK juga. Ini ditekankan lagi gitu, dibangkitkan lagi. Jadi sekarang menjadi sebuah keharusan, bukan menjadi kesunatan. Bahkan kami di Direktorat GTK ketika ada semangat kembali ke semangat untuk luring, kami tetap pertahankan daringnya. Masa pandemi 2 tahun itu lumayan mencerdaskan kita, berubah dari langkah-langkah yang biasa menjadi langkah yang luar biasa. Masyarakat, guru yang awalnya tidak familiar dengan teknologi informasi menjadi begitu cepat familiar. Ini sudah terlanjur, jangan boleh mundur. Maka kami gerakkan sekarang itu model-model pembelajaran yang tetap mempertahankan daring. Kami ada program-program yang salah satunya yang melalui Pintar Kemenak ID, MOC. Kami ada program melalui pengembangan keprofesionalan berkelanjutan yang menjangkau 2.600.000, 2.066.000 guru itu daring. Semua ini harus tetap dioptimalkan. Maka kami sediakan di ruangan itu slot sekitar 2 miliar untuk membantu guru yang aktif menyelenggarakan aktivitas daring. Jadi mereka nanti mengklaim, ajukan klaim, kita kasih ganti pulsanya 2 miliar. Jadi karena kalau kita kembali ke semangat luring, mundur gitu. Jadi kalau apalagi dosen tarbiyah, misalkan sebenarnya ya, mundur ke luring alasannya daring nggak efektif, itu salah. Nggak boleh orang yang bergerak di aktivitas pendidikan lalu kemudian menyalahkan tools. Kok tidak efektif? Itu yang salah adalah di manusianya, bukan di toolnya. Nah, maka kami tetap dorong. Walaupun masuk sekolah, tapi kemudian luring-luring harus tetap, daring-daring harus tetap dilaksanakan. Jangan mundur, jangan berkurang drastis. Kalau bisa tetap secara kuantitas tetap. Gitu. Sekolah masuk, tapi aktivitas yang lain itu daring. Jadi kalaupun menemukan ketidakefektifan, ya itu selesaikan. Kalau saya merasakan justru dengan daring itu efektif sekali. Membahas regulasi nggak harus pakai ketemu. Kita membahas regulasi banyak sekali. Daring tetap tapi memang begitu lelah karena satu pertemuan itu ini laptop 1, laptop 2, laptop 3 itu ini bahas apa, memang lelah. Tapi menarik. Jadi kebijakan termasuk misalkan rapat Puni Al-Zaitun kan juga bagian lintas kementerian di bawah komando Menko Polhukam rapat begitu kan. Ya efektif kan, nggak harus ada pertemuan sidang besar, tapi Zoom sudah lintas kementerian dan saya kira itu menunjukkan keefektifan daring. Nah, yang jelas saya tegaskan kembali KMA 745 itu tetap sebagai acuan dalam pelaksanaan PPG kita, termasuk di dalam menjabarkan tujuan PPL. Jadi yang jelas PPL itu adalah bagaimana mahasiswa itu bisa mengimplementasikan model pembelajaran dan PTK. Kan itu inti di PPL itu. Nah, karena tagihannya itu adalah 3 RPP, tagihannya kan 3 RPP dan 1 PTK, maka karena ini sudah disesuaikan beberapa hal terkait dengan kurikulum Merdeka, maka yang 3 RPP itu dibagi 2. 2 RPP atau MA, lalu 1 P5. Jadi 3 itu 2 RPP atau 2 MA, lalu 1 modul P5 PPRA. Itu aja di intinya di. Nah, bagaimana pola kerjanya? Ini yang agak berubah pola kerjanya. Yang jelas kita punya semangat pemahaman yang sama bahwasanya PPL puncak dari implementasi keilmuan itu.
sehingga mereka bisa memperbaiki jika menemukan lubang-lubang selama menerapkan proses pembelajarannya. Mereka bisa memahami, misalkan dulu ditekankan betul bahwasanya seorang guru harus mendalami karakteristik siswanya. Nah, nanti di dalam PPL, karena kita sejak awal sudah memperkuat perspektif kita tentang asesmen dan pembelajaran, maka penting dalam PPL itu asesmen dan pembelajaran juga termasuk yang harus ditagihkan. Pokoknya semua yang dipelajari selama pengembangan perangkat dan PRTJ kemarin itu diimplementasikan di lapangan. Saya kira ini konsep umumnya model supervisi klinis. Jadi hubungan kolegial antara kita dengan para mahasiswa itu menjadi patut diperhatikan, apalagi sebagian mahasiswa kita adalah orang-orang yang juga memiliki pemahaman penguasaan tentang kurikulum Merdeka yang tidak jauh berbeda dengan kita. Bahkan bisa jadi mereka lebih baik. Maka bisa jadi kita belajar bersama mereka. Bisa jadi kita banyak menggali informasi tentang kurikulum Merdeka dari para mahasiswa. Jadi maka kemudian sifat hubungan kolegial itu menjadi strategis, karena kita adalah orang-orang yang sama-sama belajar. Posisinya bukan sebagai orang yang mengajar, tapi sama-sama belajar. Nah, di dalam P5, di dalam implementasi MA1 dan MA2 ataupun RPP1 ataupun RPP2, itu kita bisa tetap menggunakan pola integrasi ataupun terpisah seperti sebelumnya ya. Maksudnya terintegrasi dengan PTK ya. Sebenarnya ketika kurikulum Merdeka, PTK itu sebenarnya tidak dibutuhkan lagi sebenarnya. Tapi karena teman-teman masih ada pendidikan profesi adalah termasuk level berapa 7 ya. Setiap level harus ada tanda kelulusannya. S1 skripsi. Ya ini sudah PTK, ya udah akhirnya tetap dimunculkan. Tapi kalau kita lihat proses dari semangat model pembelajaran di dalam kurikulum Merdeka itu sebenarnya di dalamnya ada penelitian tindakan kelas. Dan itu terlihat ketika kita misalkan di awal-awal sebenarnya di pengayaan kita sudah rangsang atau perkenalkan sedikit dengan model-model analisis yang mulai dari identifikasi masalah, kontekstualisasi, lalu kemudian refleksi, lalu rencana aksi. Itu kan sebenarnya tahapan-tahapan di dalam penelitian tindakan kelas. Jadi seluruh proses pembelajaran itu harus mencerminkan pola yang seperti itu. Selalu ada proses penyadaran untuk melakukan kontekstualisasi terhadap materi yang dipelajari. Kalau materi itu tidak bisa dikontekstualisasi, ya itu kemudian bisa di-drop, kira-kira gitu. Di-drop dari materi yang dipelajari karena tidak bisa memberikan manfaat. Lalu pertanyaan kemudian, yang tidak bisa itu adalah materinya atau orangnya, kan kemudian pertanyaannya itu. Apakah gurunya yang tidak bisa melakukan kontekstualisasi atau materinya yang memang sulit dikontekstualisasi? Ini kurikulum Merdeka. Maka kemudian ya kita tetap mencantumkan pola implementasi PPL dan PTK itu RPP dan juga PTK bisa diterapkan secara terpisah ataupun secara terintegrasi. Masih tetap kita munculkan. Jadi pencantuman atau penegasan itu tetap sesuatu yang penting karena tadi tuntutan jenjang level KKNI-nya.
Nah, di dalam model pelaksanaan sekarang PPL sudah 100% luring PPL-nya. Tapi pola konsultasi, pola pembinaan daring. Karena kita tidak mungkin menyertai para guru untuk mempraktekkan di tempatnya masing-masing. Hanya kita harus melakukan penjadwalan, bagaimana melakukan pendampingan secara daring kepada para guru. Nah, ini polanya. Pola pelaksanaan PPL. Kalau RPP atau MA modul ajar 1 dan 2 itu bisa kita laksanakan sesuai dengan pokok bahasan yang akan diajarkan di kelas itu. Kan gitu ya. Maka ketika selesai kelas kan selesai. MA 1 mungkin dalam 2-3 pertemuan, selesai. MA 2 atau RW 2 selesai, lalu kemudian dilakukan review. Nah, kita guru pamong dan dosen bimbing melakukan review terhadap implementasi RPP 1 dan RPP 2. Bisa jadi review juga dilakukan per RPP. RPP 1 selesai lalu direview, RPP 2 selesai lalu direview, bisa jadi. Terus nanti lihat di LMS-nya. Kalau masih di LMS-nya seperti ini. Saya belum ngecek, tapi nggak jauh berbeda. Tapi yang P5 dan PPRA itu tidak bisa dilakukan dengan model bagaimana kita menerapkan MA1, MA2, modul ajar atau RPP1, RPP2, nggak bisa. Jadi jumlah hari di dalam PPL dari hari pertama sampai hari terakhir itu full kita pakai untuk project P5 PPRA. Ya, jadi full. Jadi hari 1. Mungkin kan guru punya 2-3 kelas, mungkin ya. Mungkin kelas yang kelas A akan coba menerapkan RPP 1, mungkin kelas B akan menerapkan RPP 2, mungkin yang di kelas 3-nya atau kelas lainnya dia akan menerapkan project P5-nya, P5 PPRA-nya. Jadi ini harus memang agak berat di guru, tapi harus dilaksanakan. Karena memang kalau kurikulum merdeka ini, kalau guru nggak siap mental memang akan merasa lelah, capek. Karena bayangkan ini 1 panjang ya, P5 PPRA. Karena proyek itu tidak bisa diselesaikan dalam sehari 2 hari. Dia loh dalam 1 skema panjang. Kan ketentuan dalam kurikulum merdeka itu P5 PPRA itu harus dioptimalkan sekurang-kurangnya 20% dari jumlah jam total. Jumlah jam total itu 1.400 dalam 1 tahun. 20%-nya itu 288 jam. Minimal itu. Nah, di dalam pedoman P5 PPRA itu untuk kelas aliyah misalkan itu 3 atau 2. Jadi kalau misalkan 288 dibagi 3 itu kan kira-kira 90 atau 95 jam ya. Jadi 1 project itu membutuhkan waktu 95 jam. Nah, maka kemudian di P5 di PPL itu ngambil 1 porsi dari 3 project yang akan dilaksanakan. 1 porsi dari 3 project. Nah, ini yang agak beratnya kan di sini sebenarnya. Kemarin saya di mana? Bukit Tinggi itu ditawar, Pak, gimana kalau kita sederhanakan gimana? P5 PPRA itu kan
karena itu jam 20% itu jam seluruh mata pelajaran. Lalu kita pakai sendiri saja untuk guru agama. Ya resikonya ketika Anda pakai sendiri, Anda nggak berkolaborasi, tapi memerintahkan para siswa yang berkolaborasi. Dan Anda sudah ngambil jamnya. 1 tahun itu, Quran hadis misalkan guru agama, itu hanya 72 jam. Sementara proyeknya 90 jam. Habis jam Anda. Nah kecenderungannya nanti, saya bisa menduga implementasi P5 PPRA di guru madrasah akan didominasi dia sendiri. Hanya anaknya, peserta didiknya yang disuruh menerapkan kolaborasi, komunikasi dan itu yang PJBL. Dugaan saya, dia tidak mau berkolaborasi. Padahal sebagai inti dari P5 dan PPRA semangatnya adalah pertama adalah memperkuat karakter yang ada pada peserta didik. Karakter ketuhanan, karakter berkebinekaan global, karakter kedisiplinan, kebersamaan, komunikasi, kerjasama, gotong royong kan gitu. Yang diinginkan kan gitu. Di samping itu P5 itu bukan sesuatu yang terpisah dari aktivitas pembelajaran yang dia lalui. Maka bagaimana merumuskan tema P5 PPRA, tapi tema yang dirumuskan, tema yang dibuat, proyek yang dibuat tidak terpisah dari materi yang dipelajari. Jangan ujuk-ujuk ketika bikin proyek P5 PPRA bikin apa biasanya itu merchandise misalkan, atau tahu-tahu bikin goreng bakwan, atau tahu-tahu bikin alat kerajinan. Yaitu namanya proyek yang terpisah dari ilmu pengetahuan. Idealnya itu proyek yang dibuat itu pertama mencerminkan ada kaitannya dengan mata pelajaran yang dipelajari, tapi selama mengerjakan proyek, karakter profil pelajar Pancasila itu dan PPRA itu menguat pada diri siswa. Ini pentingnya di situ guru sering berdiskusi. Maka sebenarnya idealnya P5 PPRA itu guru harus intens ngobrol dengan guru lain meskipun berbeda disiplin ilmu. Ini yang agak berat, agak menantang bagi kita. Idealnya itu begitu. Tapi dugaan saya tadi, kemungkinan nanti guru akan ngerjain sendiri, lalu kemudian dia bikin desain P5 sendiri. Keterkaitan materi agama dengan materi kimia, keterkaitan materi agama dengan materi apapun itu enggak terkait. Itu dugaan saya. Karena kalau melihat video-video yang diunggah di YouTube, rata-rata begitu. Yang mata pelajaran lain, yang Produkdikbud ya. Padahal ketika kita menekankan namanya pembelajaran abad 21 dengan 4C saja, 4C aja nggak usah yang lain. 4C, sebelum memerintahkan ke peserta didik, kita dulu yang harus mengimplementasikan 4C-nya, baru ke peserta didik. Kira-kira begitu di idealnya itu. Jadi, kalau 4C itu proses pembelajaran yang mencerminkan, pertama adalah memperkuat nalar kritis, kedua nalar kreatif, ketiga memperkuat kolaborasi, lalu memperkuat kompetensi komunikasi. Ya antar guru, dia harus bisa lobby. Misalnya ini, dia dapat 90 sebagai pemimpin proyek, harus lobby. Kan gitu. Guru lobby ke Mapel Kimia, mau gabung nggak dengan proyek ini? Guru lobby ke Mapel bahasa Inggris misalnya, atau Mapel lain. Kan itu kan penguatan kompetensi komunikasi. Karena harus lobby. Habis dijak ngobrol, mau bahas apa ini? Jadi guru agama harus punya gagasan. Gagasan apa? Materi yang sepanjang tema yang dia pelajari, lalu terkait dengan materi yang lain.
apakah kimia, apakah fisika, apakah biologi. Sehingga 90 jam itu dalam implementasinya tiap hari bisa mengambil jam. Setiap guru yang tergabung dalamnya. Ada guru agama di situ diambil 1 jam. Ada guru kimia 1 jam. Setiap minggunya. Lobby kan? Berarti kompetensi komunikasi. Di samping kerjasama. Nah, menyadarkan ini maka penting ketika kemarin bahas di peer teaching itu setiap mahasiswa kita sudah memiliki naskah atau modul proyeknya mau seperti apa. Kira-kira kemarin mahasiswa sudah punya belum modul proyeknya seperti apa, imajinasinya dia seperti apa. Nah, berimajinasi itu masuk creative thinking, membayangkan punya ini nanti saya begini. Saya kasih contoh yang tinggi-tinggi. Karena kalau yang kecil-kecil agak sulit. Kalau yang tinggi-tinggi bisa. Nanti saya kasih contoh. Imajinasi kan. Guru fikih itu punya imajinasi apa untuk bikin P5 PPRA itu. Nah, naskah kemarin kita cek coba. Dari lembar kerja yang P5 PPRA apa isinya? Sudahkah mencerminkan imajinasi itu? Jadi guru itu dilatih untuk berimajinasi. Yang selama ini imajinasinya nggak pernah dipakai, nganggur. Selama ini kan imajinasi mereka kan nganggur, dianggurin. Karena memang model pembelajaran yang tidak mengakomodir kecerdasan atau otak-otak kiri, otak kiri. Nah, jadi ini yang perlu diperhatikan. Lalu yang lainnya, kesepakatan membuat jadwal pendampingan nanti guru pamong dan dosen. Disepakati mau mendampingi, ketemu, ngobrol selama berapa hari Mas PPL itu? 26 ya? 3 minggu lah, 3 minggu lebih dikit. Mau setiap hari apa mendampingi untuk mengontrol agar implementasi P5 PPRA itu bisa optimal. Jangan di ujung-ujung mendampingi, udah selesai dampingi di ujung, yang nggak ada manfaatnya pendampingan. Honor yang diberikan juga muspro, sia-sia. Ya. Jadi buatlah jadwal pendampingan. Kalau nggak salah di LMS sudah dibuat, kalau nggak salah terakhir, karena kami komunikasi dengan tim LMS itu penjadwal pendampingannya itu dibuat. Tapi kira-kira polanya dari sekian lama 3 minggu itu di mana mau mungkin nanti Pak Hakiman bisa ngeliat LMS-nya itu seperti apa. Tapi tidak jauh dari situ. Jadi karena kita juga mendampinginya online, maka proses penilaiannya fokus kepada produk. Produknya bukan hasil akhir dari proyek, bukan. Tapi proses perekaman itu. Perekaman dari model mencerminkan kolaborasinya, kerjasamanya, perumusan temanya, sampai kemudian bagaimana anak-anak bekerja. Bukan kemudian misalkan proyeknya bikin bakwan, bukan bakwan yang dinilai, tapi proses di karakter, penguatan karakter di proses itu. Fokus di situ. Nah, mendorong para mahasiswa merekam yang itu bisa mencerminkan proses itu penting. Ini kesalahan-kesalahan, saya lihat kesalahan-kesalahan teman-teman di madrasah ini juga yang sudah menerapkan kurikulum merdeka itu lebih mementingkan hasil dari proyek daripada proses itu. Karena apa? Karena setiap semester ada namanya pamer karya atau unjuk karya. Akhirnya ditargetkan setiap masa tertentu harus gelar karya itu. Akhirnya kan fokus ke produk, padahal bukan itu. Bahkan kadang di teman-teman madrasah juga kelewatan. P5 PPR akhirnya dirapotkan. Itu kan juga ada rapotnya. Niatnya pengen memperkuat di karakter ini kok kemudian dirapotkan. Tapi ya sudah, itu sudah berjalan karena pengen semua itu berjejak. Kalau ada rapotnya kan ada jejaknya, pernah melakukan proyek. Ini menurut saya kesalahan, tapi ya udahlah, ini sudah berjalan nggak masalah. Ya jadi begini ya polanya ya.
bisa dipahami. Kita gerak, guru atau mahasiswa bergerak bersama. Satu mengerjakan RPP, satu mengerjakan P5. Jadi kemarin kan sempat ada tawaran, Pak gimana kalau P5 masuk ke minggu 3? Enggak bisa. Mereka itu bilang, alasannya saya enggak bisa. Mereka itu mengerjakan PPL di tempat masing-masing. Sudah mengurangi waktunya, jangan dianggap mainan. Jangan dianggap sebagai miniatur project. Jadi meskipun mereka projectnya nggak harus selesai karena jamnya kan 80 jam, 95 jam. Sementara PPL ini dengan 26 hari, kalau dihitung per hari 1 jam saja, itu hanya berapa? 6 kali 3, 18 jam. Maka nggak harus selesai. Nggak harus selesai. Tapi proses itu harus tercermin. Nah, kira-kira begitu. Nah ini kira-kira di dalam modelannya ya masih seperti dulu. Kalau lihat dari template-nya masih seperti dulu. Hari 1, hari 2, 3, 4 dan 5, 6. Jadi cuman kalau dulu sekali ngajar RPP direkam ketika online, tapi sekarang enggak. Mereka punya ruang waktu yang luas ketika daring. Ya 2, 3, 4 ya di lapangan. Bisa ngajar berkali-kali. Bisa merekam mana sisi yang terpenting bagi mereka kan begitu. Jadi bukan satu kali ngajar direkam lalu diunggah, bukan. Sedangkan 2, 3, 4 itu mereka ngajar ketika menerapkan RPP 1 atau MA1, nah itu direkam semuanya. Meskipun beda kelas, silahkan yang penting adalah ada konsistensi dan kemudian materi satu topik, satu tema. Jadi dan yang terpenting di dalam RPP implementasi RPP di IKM ini, bagaimana potret yang atau aktivitas pembelajaran yang mencerminkan merdeka belajar itu harus tercermin. Anggap kita perkenalkan misalkan dulu pakai PJBL atau PBL, Project Based Learning atau Problem Based Learning. Itu harus tercermin. Apakah tahapan-tahapan ketika dia menyampaikan sesuatu, mulai dari asesmennya, ada apa tidak? Kan begitu. Karena bedanya di kurikulum merdeka kan hanya di situ. Bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran berpijak berasesmen. Harus terlihat asesmen. Setelah asesmen kelihatan, lalu guru memutuskan dia harus ngajar apa, lalu dia ketika ngajar menggunakan model-model pendekatan yang dekat sekali dengan merdeka belajar, merdeka mengajar, merdeka belajar, merdeka mengajar. Ya salah satunya PBL, PJBL kan begitu. Pola-pola pembelajaran PBL, PJBL adalah pendekatan yang mampu meningkatkan nalar kritis peserta didik. Itu yang dicermati nanti di praktek PPL di MA1 ataupun MA2. Maka kemarin ketika di pengayaan kemarin, kok para mahasiswa ini canggih, selesai gitu. Dia sudah terbiasa, oh gitu loh cara memahamkan peserta didik agar merasa kalau belajar ilmu pengetahuan itu harus memberikan manfaat pada peradaban. Kan banyak kejadian kan gini. Selama ini ketika kita melihat seorang anak belajar biologi, lalu ketika keluar kelas merasa nggak ada kaitannya lagi dengan biologi. Seorang anak belajar ekonomi, ketika keluar kelas itu tidak ada urusannya dengan ekonomi. Nah, sebenarnya di proses pembelajaran yang kurikulum merdeka ini kan kita dorong ilmu yang dipelajari oleh peserta didik harus punya kontribusi terhadap peradaban. Jadi ibaratnya kalau yang bahagia itu bukan hanya guru agama saja. Setiap kali ngajar, guru agama ngajar tentang sholat di madrasah, anak pulang masih sholat. Tapi orang yang guru ekonomi harus merasakan langsung. Ketika di kelas itu belajar ekonomi,
ketika keluar itu juga seharusnya masih memikirkan ekonomi. Kira-kira begitu. Jadi itu yang disebut dengan transformasi ilmu pengetahuan. Maka paradigma merdeka belajar, merdeka mengajar atau kurikulum merdeka itu betul-betul menjadikan ilmu pengetahuan ini harus bisa dipastikan kemanfaatannya bagi peradaban dan kemanusiaan. Ini yang memang menantang. Nah, dan lumayan berat bagi dosen kita juga, lumayan berat. Karena dosen juga sebelum mengajarkan atau mentransformasikan ilmu, dia sendiri sudah bertransformasi, berpikir transformatif. Dulu sebenarnya yang dekat itu kalau teman-teman sudah akrab dengan PAR itu mudah sebenarnya. Karena saya ingat banyak yang dulu terlibat di PAR itu, Participatory Action Research. Cuman saya kenalnya di si Abbas sama Anu aja, sama Hafid, sama Ustadz Sopo, Kiai siapa? Faisal. Itu aja dulu yang kalau udah itu gampang sebenarnya. Karena selama ini sebenarnya kekhawatiran di PAR itu adalah ilmu berada dalam penjara lembaran-lembaran kertas, nggak pernah keluar dari kertas. Nah, PAR itu mencoba mengeluarkan dari kertas. Itu yang saya sebut transformasi ilmu pengetahuan. Nah, sekarang kita sebagai dosen harus bisa menjadikan guru itu mengeluarkan ilmu itu keluar dari kelas. Sejarah, walaupun sejarah harus bisa keluar dari kelas. Matematika harus bisa keluar dari kelas. Ini kan berat. Apalagi agama, sesuatu yang paling berat ditransformasikan. Itu berusaha dikeluarkan dari ruang kelas. Dia bukan hanya menjadi doktrin-doktrin yang harus dihafalkan dan dilaksanakan, tapi bagaimana bisa memberikan sumbangsi pada peradaban. Nah, lalu mengenai hari ke-5 dan 6 mulai produksi videonya. Kan gitu ya. Jadi sekali lagi ini 2, 3, 4 bukan kemudian satu pembelajaran dilaksanakan. Mungkin dia bisa 2 atau 3 pembelajaran. Ya terserah, pokoknya bisa beda yang kelas, yang jelas nanti dia akan memilah mana yang paling bagus gitu aja. Karena daring. Nah, yang pola 2 ini yang tidak terintegrasi, ini salah, ini tetap hari ke-1 nih ya, bukan hari ke-7, sama juga. Cuman ini ketika pola tidak terintegrasi maka dipilah 2 hari terakhir atau sehari terakhir dipakai untuk penelitian tindakan kelas. Kalau yang pola terintegrasi ini sekaligus di dalamnya PTK. Nah, ini lagi-lagi penelitian tindakan kelas itu yang sering saya ingatkan betul gitu. Karena model-model PTK kita selama ini dipengaruhi kuat oleh mazhab IKIP yang lebih concern ke penambahan siklus dan perubahan pada siklus. Nah, sebenarnya kalau ini terkait dengan PTK, di sini tidak perlu memperhatikan siklus. Tapi yang terpenting kita bisa melakukan pencatatan terhadap perubahan-perubahan itu dalam satu fase, itu jauh lebih penting. Maka produknya nanti adalah knowledge managementnya. Apa yang bisa di-share dari proses itu. Jadi catatan-catatan, field note, catatan lapangan itu menjadi sebuah keharusan yang dimiliki oleh setiap guru. Dari catatan-catatan itu lalu kemudian dianalisis. Jadi field note-nya yang diperbanyak. Nah, kalau mazhab IKIP itu harus pakai instrumen bla 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 yang kemudian nanti siklus kedua naik karena malas atau bingung dengan PTK itu sendiri, akhirnya dibuat skenario. Oke, yang kedua dinaikkan tambah. Akhirnya datanya tabulasinya adalah tabulasi manipulatif gitu. Nah, maka selalu begitu isinya. PTK pada siklus kedua harus terjadi peningkatan. Karena yang didorong di sini kalau misalkan itu pendekatan transformatif adalah kemampuan kita mencatat perubahan-perubahan selama proses itu, lalu kemudian dianalisis. Nanti dalam periode selanjutnya seperti apa lagi. Kita fokuskan pada beberapa aspek, lalu kemudian
ujungnya nanti akan muncul sebuah ya knowledge management-nya adalah sebuah teori atau bagi guru itu akan meningkatkan skill menulisnya dan akan keren. Nah selama ini guru itu mengalami kesulitan kenaikan pangkat, itu salah satu faktornya adalah karena memang tidak terlatih untuk menulis. Ketika mereka menulis isinya tadi copas dan manipulasi tadi. Nah ini kemudian di hari kedua, hari ke-24, 25 bukan 18, hari ke-14 14 ya ini diskusi review RPP atau MA. Ini yang implementasi MA1, MA2 atau RPP1, RPP2. Nah sementara yang untuk P5 PPRA hari pertama itu sudah melakukan koordinasi. Jadi guru itu sudah memetakan berdasarkan modul atau praktek P5 PPRA-nya, desainnya seperti apa. Hari pertama itu bisa dipastikan dia mau mengajak siapa. Mau ketika tema dia akan mengajarkan apa ya kalau fikih itu apa ya? Sulit juga ya. Tema A, lalu kemudian dia bisa melibatkan guru apa? Diajak ngobrol, diskusi, lalu kemudian menginstruksikan ke siswa dengan rentetan tugas-tugasnya. Nah, spirit di dalam P5 PPRA adalah siswa harus mengalami atau mendapatkan pengalaman investigatif. Jadi intinya kan di situ sih. Siswa harus memiliki pengalaman menginvestigasi. Bahasanya menginvestigasi bukan mewawancarai. Karena yang diinginkan adalah lebih dalam itu. Karena investigasi itu perlu nalar kritis, perlu komunikasi, skill komunikasi. Maka kemudian dalam modul P5-nya harus jelas kapan jadwal siswa melakukan investigasi, pengumpulan data dan seterusnya. Nah ini jadi hari kedua sampai hari ke-16 itu mengimplementasikan itu. Maka sekali lagi yang kemarin tema-tema P5 PPRA ini bisa diambilkan dari hasil analisis apakah di pengayaan pedagogik, pengayaan profesional ataupun di pengembangan perangkat. Jadi tawarkan ke peserta, ke mahasiswa bisa memilah tema itu jika belum punya modul ajar. Tapi kalau sudah punya dari hasil kemarin ya silakan itu diterapkan. Lalu kemudian di hari ke-17 dan 19 itu sudah mengolah videonya. Sekali lagi video tidak selalu hasil akhir di proyek karena mereka masih dalam setengah perjalanan. Karena sekali lagi diingatkan P5 dan PPRA dialokasikan minimal 20% dari keseluruhan jam yang ada. Itu rumusnya. Jadi selama di jenjang madrasah aliyah misalkan itu harus 3. Nah 20% dari seluruh jam yang ada dalam satu tahun yang berjumlah 1448 itu 20% nya adalah 288 jam. Jenjang aliyah 1 tahun 3, maka 288 dibagi 3. Satu proyek rata-rata 95 jam. Nah ini satu proyek 95 jam itu ternyata dengan PBL yang hanya 3 minggu itu kalau per hari 1 jam hanya cuman 20, hanya sekitar 30 jam. Masih ada 60 jam hitungannya. Ya kalau misalkan nanti guru kok bisa negosiasi, saya dalam waktu 1 minggu bisa menyelesaikan 9 jam, itu keren.
berarti dia bisa nego dengan guru yang lain. Karena nanti di mekanisme pengerjaan project itu kan melalui 3 pendekatan. Apakah intrakurikuler, terus kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Ini semua beresiko. Kalau intrakurikuler, bagaimana pulangnya, anak itu pulang di jam yang tetap, kan gitu ya. Tapi di dalamnya ada project, kan negosiasi toh. Ada yang kokurikuler, yang terpisah. Bagaimana juga pulangnya di jam yang tetap, tapi masuk di dalam itu, tapi ada tambahan mata aktivitas pembelajaran yang disebut dengan P5. Apalagi yang ekstra, harus nambah jam di luar jam. Kita bisa bayangin. Maka implementasi P5 PPRA 4C harus ada di tangan para guru. Dia harus bisa bernegosiasi, ngajak berkolaborasi, kan gitu. Bahkan nanti kalau misalkan ganggu waktunya anak akan diprotes orang tua, itu harus diselesaikan. Nah, kira-kira begitu. Ini idealnya begitu. Nanti ada 4 hari terakhir itu melakukan review praktik, 2 hari review dari praktik P5 yang ada dan plus hasil dari PTK. Saya yakin bisa keren juga nanti ketika P5 PPRA yang selama 3 minggu di situ sekaligus PTK-nya. Wah, keren itu. Asal PTK-nya jangan PTK Madhab IKIP. PTK Madhab IKIP itu menjemukan, tidak asik dibaca karena fungsi transformatifnya itu tidak begitu kuat. Jadi ini yang gambarnya begitu. Nah, saya ingin mencoba contoh ini yang idealnya, yang menurut saya nggak tahu berat apa enggak, tapi saya khawatir. Kita coba dulu. Saya gambarkan dulu yang seperti apa sih kerja. Ini mohon maaf ya, ini bukan mengajari tapi mengingatkan aja. Gambaran di P5 PPRA itu kan ya, yang pertama ketika mengembangkan dimensi P5 PPRA, dimensinya atau elemennya. Kalau kita hanya menjabarkan dari dimensi atau dimensi P5 saja tanpa PPRA-nya, itu sebenarnya sudah cukup. Ya, misalkan kita pakai, kalau sudah muncul di mana aspek ketakwaannya, di mana kebinekaan globalnya, sudah moderat. P5-nya nggak usah PPR-nya nggak usah ditampilkan, nggak masalah sebenarnya. Yang penting karakter itu muncul mewakili. Nah, maka bisa jadi terjadi pengulangan, ya itu nggak masalah, karena memang itu hanya masalah ego saja. Ego itu maksudnya ya Kemenak punya PPRA lah, hargailah. Gitu. PPRA sudah menyusun, susah-susah nggak dimasukkan. Nah, jadi kan di sini dari project P5 PPRA itu kan dari intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Sekali lagi ini harus dipahami betul. Di intrakurikuler itu berarti menyatu dengan aktivitas pembelajaran pada mata pelajaran itu sendiri. Kalau agama, PAI atau Quran hadis, maka P5-nya di situ. Jadi guru harus dengan penuh keikhlasan mengalokasikan jamnya. Dia punya 2 jam misalkan, 1 jam harus dipakai untuk P5 PPRA. Itu nanti hari ini mungkin di PAI yang diambil. Tapi kalau kolaboratif, nanti besok di guru kimia ngambil 1 jam, besoknya lagi ngambil di biologi, misalnya begitu. Menyatu di dalam mata pelajarannya. Nah, kalau kokurikuler itu karena dirancang multidisiplin, jadi
Kalau saya lihat praktek istiadat di madrasah-madrasah itu, mereka naruh di jam terakhir, jadi ada bergeser negosiasi, mengambil per hari mempraktekkan P5 PPRA, tapi jam akhirnya tidak melebihi jam seperti biasanya. Jadi misalkan guru ini berkolaborasi antara 5 mapel misalkan, berarti tiap hari itu ngambil 1 jam dari guru tersebut dipakai untuk praktek P5 PPRA. Sebenarnya yang paling enak itu ketika di ekstra kurikuleran. Cuman saya bisa bayangkan penambahan 1 jam anak tidak pulang atau pulangnya lambat 1 jam itu akan bikin masalah. Mereka sudah full day school sampai jam berapa? 3:30, nambah 1 jam 4/4. Wah, ini gejolak. 1 jam aja per hari. Atau dikumpulkan di hari Sabtu. Itu bisa. Yang paling gampang di ekstra kurikuler, tidak ada resiko. Tapi tadi harus negosiasi. Ini P5 PPRA. Nanti silahkan nanti dinegosiasikan aja. Kira-kira pola, yang penting pola kerja P5 PPRA ini harus dipahami. Nah, kalau ini kan narasi tadi di setiap elemen ya, elemen ketuhanan tuh dipaut untuk apa targetnya. Nah, ini harus disesuaikan. Kalau di SD, jenjang SD seperti apa, jenjang MTS seperti apa, jenjang LS seperti apa. Ini nanti kemudian menentukan penerjemahannya sampai ke proyek gitu kan. Ini yang PPRA sama juga di PPRA nilai dari 10 nilai itu di masing-masing jenjang itu ada levelingnya, Nah, kemarin di lembaga kerja kan sudah seperti ini. Sebenarnya saya lihat sudah, kalau mereka mengerjakan dengan baik, maka ketika mereka mengumpulkan lembar kerja yang terserak itu sudah cukup menjadi bahan dasar untuk modul. Tinggal disistematisasi saja, maka sudah jadi modul praktek P5 PPRA. Nah, ini saya contohkan beberapa ya, ini proyek tapi menurut saya agak ambisius mungkin saya berikan yang ini agak ambisius. Ini contoh tapi agak ambisius, model project tapi sangat ambisius. Skenarionya kan seperti ini, ini bisa dipilih atau tidak. Jadi antara bangku sekolah lalu masalah sosial keagamaan yang ada di sekitar madrasah, lalu kemudian kurikulum merdeka itu harus bisa menjadi jalan keluar. Itu artinya ketika kita belajar materi tertentu di sekolah harus bisa dipastikan betul-betul bisa mengatasi kebodohan. Kebodohan itu bukan hanya dengan dia menguasai materi, tapi bisa mentransformasikan itu. Bagaimana masalah di sekolah itu ada kaitannya dengan mengatasi kemiskinan di lingkungannya, mengatasi masalah sosial di lingkungannya. Kalau agama ya mengatasi fenomena mabuk agama di sekitarnya. Kira-kira kan begitu. Jangan kemudian sekolah malah turut menjadi bagian dari masalah. Nah, ini yang kemudian dalam kurikulum merdeka, model integrasi dan kolaborasi ada termasuk jalan keluar yang efektif, jalan keluar yang strategis. Jadi saya contohkan, ini contoh ilmu keislaman. Nah, jurusan IPA atau Indonesia. Ini udah sering saya ceritakan, misalnya bosan saya. Nah, misalkan ini integrasi keilmuan Islam. Ini saya contohkan aja, ini karena guru agama. Mungkin ini untuk jenjang aliyah cocok. Ketika guru bahas topik tentang najis itu ada teori ya, anggap yang secara umum najis itu ada aqal min kullatain sama aksar min kullatain, lebih sedikit dari 2 kulah dan lebih, itu pembagian besarnya.
jika ada najis masuk ke bejana air yang mana atau ke apa namanya itu bak atau ember, ketika air dalam ember itu kurang dari 1 kula, ada kemasukan air najis misalkan, walaupun tidak tercium baunya, air itu tetap najis. Kan hukum dasarnya begitu, konsep fikihnya. Yang kedua, ada yang aktsar min kulatain. Jika air itu lebih dari 2 kulah, lalu ada najis masuk ke dalamnya, maka kemudian ketika air itu sifatnya nggak berubah, air itu tetap suci. Ini fikihnya, konsep fikihnya. Nah ini penting bagi guru fikih ngajak kolaborasi, ujungnya mau kemana. Maka tentunya ini perlu melibatkan orang-orang guru kimia. Kira-kira nanti proyeksinya akan begini. Tapi nanti kan ketika itu dijadikan proyek nggak boleh ngasih tahu. Karena ketika air najis itu harus diuji lab. Diuji lab kan? Uji lab itu mapel kimia. Apa unsur-unsur najis itu dalam kandungan air yang najis? Tak terus kan, uji bolak-balik kan. Ketika kenapa disebutin najis? Kenapa misalkan? Diteliti, ditulis terus, lalu kemudian akan muncul kesimpulan. Misalkan kalau najis, misalkan ada kandungan amoniak yang misalkan begitu ya. Kesimpulan yang ternyata ketika bertemu dengan air pengaruhnya menjadi cukup dominan dan sehingga kemudian tetap dinyatakan najis. Sementara ketika lebih dari 2 kula, walaupun dikasih najis, ternyata kandungan salah satunya amoniak misalkan tidak begitu merubah esensi O2, misalkan begitu kesimpulan. Itu guru kimia. Tapi ketika sudah proyek, guru kimia nggak boleh ngasih tahu ke peserta didik. Hanya bisa mendorong, uji apa yang ditemukan, tulis, lalu nanti simpulkan di ujung-ujungnya. Ini namanya investigasi, meskipun di lab. Nah, nanti ujungnya itu hilirisasi. Setelah ketemu bahwasanya unsur najis komponennya adalah bla 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 bla, yang tidak najis begini-begini, maka kemudian guru fisika elektro di situ berperan menciptakan alat deteksi. Nah, gitu kan, deteksi najis. Yang ketika kandungan air najis itu unsurnya adalah misalnya amoniak, apalagi, terus nanti diciptakan deteksinya. Nah, ujungnya nanti adalah alat muncul project alat deteksi najis. Kan begitu. Tapi ini berat ini. Kalau ini kan berat nih. Ini perguruan tinggi harusnya. Tapi saya bayangannya begini. Bayangannya. Nah, sekarang ini turunkan ke dalam jenjang madrasah. Tapi ini mencerminkan bahwasanya fikih jangan hanya menjadi hafalan, tapi kemudian bisa diterjemahkan dalam teknologi. Itu kan transformasi fikih dan bidang teknologi. Nanti akan muncul, jadi orang-orang madrasah harus berpikir. Gurunya itu bukan selalu semangat membuat robot yang nggak jelas. Madrasah itu kan sekarang kan bikin robot, kompetisi robot kan nggak jelas. Robot ngangkut sampah, robot jemur baju, apa manfaatnya? Itu sudah dikerjakan oleh mereka. Nah, itu sama kalau misalkan madrasah sampai kemudian menemukan deteksi najis, deteksi halal, deteksi makan haram, kan keren. Deteksi istihadah dan haid, kan keren. Itu nanti kalau itu ketemu sampai ke sana, kita fikih itu tutup. Kan udah selesai. Orang mau mengetahui ini istihadah, ini haid, tinggal deteksi saja. Bunyi nih istihadah, oh tetap sholat. Haid nggak sholat, selesai. Kita fikih tutup. Risatul Mahid yang jelimet itu tutup. Diproduksinya ujungnya adalah teknologi dari guru fikih yang sudah mengalami tertransformasikan cara berpikirnya. Kan asik begitu. Akan banyak alat-alat yang kalau sekarang itu madrasah itu cenderungnya latah. Bikin ada robot ngangkut sampah, bikin robot ngangkut sampah.
robot, drone, itu aja latah. Coba kalau seperti ini, jadi nanti akan muncul alat deteksi najis. Jadi bukan mencipta lagi mesin cucinya, tapi tinggal nanti nyelupkan alat, nanti deteksi najisnya. Itu fungsi madrasah di situ. Jadi nanti kalau di tag, wah masih bunyi nih, merah, masih banyak najisnya. Nah, bahkan nanti kalau yang kelewatan ditempelkan di setrika, pas setrika, wah ada najisnya, merah. Guru fikih di situ harus berperan. Atau uin-uin yang juga lagi lelah dengan indera keilmuannya itu, udah mulai ke sana, bikin setrika, ada najis. Bagaimana merumuskan najis bisa hilang dari benda apa yang sudah nempel di baju misalkan? Cari dalilnya. Kalau bisa ngambil referensinya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah kan berpendapat alat pencuci hadis kan 3. Biasanya kita hanya 2. Satu apa? Air, 2 debu. Abu Hanifah nambah 1, api. Jadi api itu bisa mensucikan najis. Mungkin nanti dosen-dosen di fakultas syarah berfatwa, jika ada baju terkena najis lalu disetrika dalam panas derajat tertentu, maka bisa menghilangkan najis. Lu kan keren. Guru fikih itu jadi transformasikan dosen fikih itu. Merujuknya istimbatnya pada qaulnya Imam Abu Hanifah yang berpendapat kalau Abu Hanifah konteksnya kan gini. Orang ketika bangun masjid kadang bata ya, itu kadang orang tuh kan kalau yang lagi buat bata kebelet kan ngencing aja sembarangan tuh, disendurin di situ. Nah bata itu kena najis, masjid dibangunin najis, masjid najis. Tapi karena bata itu dibakar, maka bata itu menjadi suci dari najis. Istimbatnya, orang kalau masuk surga itu orang suci, maka semua yang masuk surga itu kalau dia punya dosa dibakar dulu di neraka. Itu istimbat hukumnya Imam Abu Hanifah. Itu menarik kan begitu. Jadi fikih itu transformasikan. Muncul alat deteksi najis. Coba kalau UIN itu berpikir sampai ke sana, keren. Ini karena UIN sudah gak berpikir ke sana, kecapean ya, nggak sampai. Yang lain misalkan yang mungkin perlu dipikirkan ketika mempelajari tentang darah haid. Rumit sekali belajar Risalatul Mahid atau di I'atun Nisa ini. Kita biasanya menghukumi orang haid itu adalah selalu pakai konsep takrib. Wa aqalluhu yauman wa lailatan wa aktsaruhu sab'ata asyara yauman wa lailatan. Paling sedikit itu adalah 1 hari semalam, paling lama 15 hari 15 malam. Lewat dari itu disebut istihadhah. Padahal kalau di fikih Risalatul Mahid itu diceritakan darah itu ada macam-macam. Darah mulai dari yang paling kuat ke lemah. Yang kuat itu warnanya hitam, lalu merah kekuningan, orange, lalu keruh. 5. Kalau di gini berarti yang makin atas itu darah kuat, yang ke bawah darah lemah. Darah kuat itu disebut sebagai darah haid, dan lemah itu disebut sebagai istihadhah. Jadi kalau suatu ketika orang ya haid hari pertama sampai hari ke-6 darahnya itu darah hitam. Lalu hari ke-7 sampai hari ke-15 darah merah kekuningan. Maka yang disebut darah haid adalah hanya 1 sampai 6. Hari 7 sampai 15 disebut istihadhah. Enggak harus menunggu hari ke-15 untuk menjadi istihadhah. Itu fikih Anda bisa baca di I'atun Nisa atau Risalatul Mahid. Atau sebaliknya, jika hari pertama sampai hari ke-6 keluar darah orange atau merah terang, lalu hari ke-7 sampai hari ke-15 darah warna hitam,
Maka yang pertama disebut istihadah, yang kedua disebut darah haid, darah kuat. Maka haidnya semenjak hari ke-6 sampai hari 15. Kalau nggak tahu ilmunya kan kita akan mesti dari awal disebut darah haid. Kan begitu. Tapi itu juga tidak disalahkan Anda pakai pemahaman yang seperti itu. Tapi kalau mau lebih dalam seperti itu. Nah, coba yang kayak gitu. Guru fikih menginisiasi, berkolaborasi dengan guru kimia, guru biologi, teliti kenapa itu disebut istihadah, kenapa itu disebut haid. Teliti apa sih anasirnya. Lalu nanti muncul ujungnya adalah deteksi istihadah atau deteksi haid. Nah, kan proyeknya keren. Meskipun proyek itu tidak akan selesai dalam satu tahap. Tapi ini proyek besar. Ini proyek besar. UIN, ini PR-nya UIN ini. PR-nya UIN Surakarta. Kalau nggak sampai ke sana ya kebangetan. Nanti jangan-jangan yang Saintek bikin robot lagi. Biasa begitu, Pak. Cek coba. Ada Sainteknya enggak? Sudah ada belum? Belum. Prodi yang di tarbiyah ya. Khawatir nanti, yang saya khawatirkan nanti ketika ada Saintek lagi-lagi bikin robot lagi. Aduh, udah nggak transformatif gitu. Jadi melewati semangat dulunya. Oke, jadi ini contoh ya. Contoh model proyek harusnya begini. Ada proyek lalu terkait dengan pokok bahasan. Ya, jadi terkait dengan materi yang dibahas. Nah, ini rata-rata jebakan Anda nanti adalah banyak membuat proyek yang tidak berkaitan dengan pokok bahasan yang dipelajari. Dan itu dianggap lumrah. Kenapa? Karena daripada macam-macam udah gak ada baca, yang penting ada proyek. Ini kecenderungan yang menjadikan implementasi kurikulum merdeka yang begitu keren menjadi tidak keren, menjadi biasa-biasa saja. Nah, saya sebenarnya berharap dengan semangat idealisme kita bersama, termasuk saya menyampaikan ini ke Anda semua, agar idealisme itu yang ditanamkan bersama-sama, sehingga tidak turun grade di kurikulum merdeka. Nah, yang terakhir, kurikulum merdeka itu bagaimanapun juga banyak kekurangannya. Maka usahakan kita sebagai insan yang bergerak di pendidikan selalu tidak lelah untuk mengkaji, menyempurnakan dan memberikan sumbangsih. Apa yang bisa diperkuat di kurikulum merdeka ini? Memberikan sumbangan. Jangan anggap apa yang diproduk oleh pusat itu juga ada sesuatu sempurna. Karena begini juga, di sana itu ada orang yang bagus keilmuannya. Lalu ketika diterjemahkan ke kebijakan, banyak reduksi, banyak penyederhanaan. Dan itu adalah praktek-praktek pengalaman sebelumnya. Bagaimana kurikulum-kurikulum yang dianggap keren menjadi tidak keren karena ke bawah tidak dijaga standar kualitasnya. Saya ingat betul ketika berbicara tentang yang juga saya berulang-ulang ceritakan tentang HOTS, tentang Kurtilas, tentang KBK, itu semua mengalami reduksi. HOTS misalkan, HOTS itu terjemahan bebasnya adalah bagaimana proses pembelajaran yang mampu mendorong tradisi berpikir tingkat tinggi, dan itu harus mewarnai mulai dari perencanaan, proses dan evaluasi. Tapi ketika kita sampai ke perguruan tinggi, ketika saya mendapatkan undangan berkali-kali, ketika berbicara tentang HOTS, itu adalah undangan membuat bagaimana cara menyusun soal HOT. Jadi dijebak dalam ruang sempit, namanya soal HOT, evaluasi. Memang di perguruan tinggi masih berada dalam rambu-rambunya, karena soal HOT itu terdiri dari misalkan stimulus, STEM dan option. Stimulus itu harus bisa mengkaitkan antara teori dan fakta. Lalu kemudian STEM mengantarkan stimulus ke option, lalu option makin banyak option lebih baik, lalu yang tidak menjadi pilihan harus memiliki kekuatan pengecoh yang tinggi. Masih bagus. Maka itu muncul soal-soal yang hot, susah di perguruan tinggi. Itu cerminan dari soal UP. Tapi apa yang terjadi di guru? Soal hot adalah
soal-soal yang panjang-panjang dan susah dijawab. Jadi pengawas sampai guru mendefinisikan soal hot, yang penting adalah ada pengantar yang panjang. Mau nyambung nggak nyambung terserah. Tapi ini udah hot gitu. Jadi reduksi. Padahal tadi apa? Hot itu suatu yang mulia, tapi dia dijebak dalam ruang sempit, namanya evaluasi, sampai ke guru soal yang panjang dan susah dijawab. Nah ini lagi-lagi LPTK punya peran menjaga muruah dan marwah konsep itu biar tidak mengalami distorsi. Ini kurikulum merdeka nih, kalau misalkan pola belajar, pola pengkajian tentang kurikulum merdeka kita hanya terjebak pada modul, itu juga LPTK akan memerankan fungsi yang tidak bisa menjaga marwah bagusnya kurikulum merdeka itu. Sama juga nanti akan mengalami distorsi. Saya kira itu pengantar terkait dengan